Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suri, mahasiswa Profesor Stikes Widya Husada Semarang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai COVID-19 atau coronavirus. Penyuluhan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas keperawatan grounding yang dibimbing oleh dosen saya yang bernama Nurse Dwi Retnaningsih, Magister Kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai COVID-19 atau coronavirus, saya akan menjelaskan definisi COVID-19 atau coronavirus. Nah, coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, dan pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau yang biasa disebut pneumonia. Kemudian seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, atau setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19, dan juga bisa terkena melalui kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Cara pencegahan COVID-19 ada beberapa langkah, yaitu cuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan ini kita menggunakan air mengalir dan sabun cair atau alkohol. Setelah mencuci tangan kita harus mengeringkan tangan dengan tisu. Kemudian ketika hendak bersin atau batuk, kita menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Ketika kita hendak bersin atau batuk, sebaiknya kita menggunakan masker. Nah, kemudian pencegahan lainnya itu ketika traveling ke luar negeri atau ke daerah yang terpapar coronavirus, sebaiknya kita hindari kontak dengan pasien ISPA. Kemudian jangan menyentuh hewan dan jangan mengunjungi pasar basah dan peternakan. Apabila terjadi gejala demam atau batuk disertai sesak napas, sebaiknya kita periksa ke RS terdekat. Nah, di sini ada beberapa gejala yang diderita oleh penderita COVID-19. Pertama, biasa ada gejala awal atau gejala ringan seperti flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Dan jika gejala sudah memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Nah, namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk disertai sesak napas. Kemudian kita akan mengenal beberapa komplikasi COVID-19 atau coronavirus, yaitu pertama, bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia ini akan menyebabkan kantong udara yang ada di paru-paru meradang
dan membuat Anda sulit bernapas. Pada sebuah riset pada pasien positif COVID-19 yang kondisinya parah, terlihat bahwa paru-parunya terisi oleh cairan, nanah, dan sisa-sisa atau kotoran sel. Hal ini menghambat oksigen yang seharusnya diantarkan ke seluruh tubuh. Padahal, oksigen sangat dibutuhkan agar berbagai organ di tubuh bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jika tidak ada oksigen, maka organ tersebut akan rusak. Yang kedua, bisa mengakibatkan gagal napas akut. Saat mengalami gagal napas, tubuh tidak bisa menerima cukup oksigen dan tidak dapat membuang cukup banyak karbon dioksida. Kondisi gagal napas akut terjadi pada kurang lebih 8% pasien yang positif COVID-19 dan merupakan penyebab utama kematian pada penderita infeksi virus corona. Dan ketiga, bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, gagal ginjal akut ini sangat jarang terjadi. Namun saat muncul, komplikasi tersebut bisa sangat berbahaya. Jika fungsi ginjal sampai terganggu, maka dokter mungkin saja melakukan proses cuci darah hingga kondisi ini sembuh. Namun terkadang, kondisi ini tidak bisa disembuhkan dan membuat penderitanya terkena gagal ginjal kronis dan butuh perawatan jangka panjang. Kemudian bisa menyebabkan komplikasi infeksi sekunder. Apa itu infeksi sekunder? Infeksi sekunder adalah infeksi kedua yang terjadi setelah infeksi awal dan tidak berhubungan dengan penyakit yang awalnya diderita. Misalnya, COVID-19 adalah infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Lalu, penderitanya kemudian mengalami infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus atau Streptococcus. Pada pasien COVID-19, komplikasi ini jarang terjadi, tapi masih berpotensi untuk muncul. Sebagian ada yang ringan dan bisa sembuh, namun sebagian lagi mengalami infeksi sekunder yang parah hingga menyebabkan kematian. Komplikasi selanjutnya adalah acute respiratory distress syndrome. Atau yang biasa disebut dengan ARDS singkatnya. ARDS adalah salah satu komplikasi corona yang cukup umum terjadi. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan di Tiongkok, sekitar 15% sampai 33% mengalaminya. Acute respiratory distress syndrome akan membuat paru-paru rusak parah karena penyakit ini membuat paru-paru terisi oleh cairan. Akibatnya, oksigen akan susah masuk sehingga menyebabkan penderitanya kesulitan bernapas hingga perlu bantuan ventilator atau alat bantu napas. Kemudian yang terakhir, saya akan memperkenalkan 6 langkah cara cuci tangan yang benar. Langkah-langkahnya itu, pertama, tuangkan sabun atau cairan antiseptik ke salah satu telapak tangan. Dengan langkah pertama yaitu gosok telapak tangan dengan hitungan 4 detik. Langkah kedua, telapak tangan kanan menggosok punggung tangan kiri dan sebaliknya. Langkah ketiga, gosok kedua telapak kanan dan dari sela-sela jari. Langkah keempat, gosok jari-jari sisi dalam kedua dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri secara berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Dan yang terakhir, langkah keenam yaitu gosok dengan memutar ujung jari kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian kita membasuh tangan kita menggunakan air keran yang mengalir, dan jangan lupa mengeringkan tangan menggunakan tisu. Itulah beberapa informasi mengenai tentang COVID-19 atau coronavirus.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.